Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi. Sahabat beriman dan kepada seluruh pemirsa dimanapun anda berada, InsyaAllah pada video kali ini kita akan membahas tentang 9 orang yang tidak wajib untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Maksudnya 9 orang ini, ya, ketika dia tidak berpuasa pada siang hari bulan suci Ramadan, maka ia tidak berdosa, ya. Akan tetapi kalau mereka mau berpuasa, maka boleh-boleh saja jika mampu, ya, kecuali nanti ada 2 golongan yang bukan hanya tidak wajib untuk berpuasa di siang hari bulan suci Ramadan, akan tetapi bahkan keduanya haram untuk melaksanakan ibadah puasa. Baiklah, kita masuk kepada yang pertama. Yang tidak wajib berpuasa pada bulan suci Ramadan adalah anak kecil yang belum balik, ya, anak kecil yang belum balik. Ya, adapun tanda-tanda seorang anak itu sudah balik itu ada 3. Tanda yang pertama, keluarnya air mani, ya, baik bagi anak laki-laki ataupun anak perempuan ketika usianya sudah sempurna 9 tahun ukuran tahun Hijriah. Ya, jadi apabila umur seorang anak itu baik laki-laki ataupun perempuan sudah sempurna 9 tahun ukuran tahun Hijriah, ya, lalu kemudian ia mengeluarkan air mani, baik keluarnya itu dengan mimpi basah atau dengan disengaja, maka itu menunjukkan bahwa anak tersebut sudah memasuki usia balik. Ya. Kemudian yang kedua, tanda balik yang kedua adalah keluarnya darah haid bagi anak perempuan ketika umurnya sudah sempurna 9 tahun ukuran tahun Hijriah. Ya, ini bagi anak perempuan, ya, telah mengeluarkan darah haid, ya, ketika umurnya 9 tahun sempurna 9 tahun ukuran tahun Hijriah. Ya, kemudian tanda yang ketiga, ya, jika tidak terjadi keduanya, ya, seorang anak itu umurnya sudah 9 tahun, ya, tapi dia belum mengeluarkan air mani, ya, dan juga belum mengeluarkan darah haid bagi anak perempuan, ya, ketika umurnya sudah sempurna 9 tahun, maka kita menunggu sampai umurnya sempurna 15 tahun. Ya, kita menunggu sampai umurnya sempurna 15 tahun ukuran tahun Hijriah. Ya, kalau umurnya sudah sempurna 15 tahun ukuran tahun Hijriah, maka walaupun anak kecil tadi belum mengalami haid, belum mengalami keluarnya air mani, maka ia sudah dihukumi balik dengan sempurnanya umurnya 15 tahun. Ya, jadi itu yang pertama, yang tidak wajib berpuasa adalah anak kecil yang belum balik. Ya, kalau sudah balik, ya, dan dia sudah mukallaf, maka sudah diwajibkan untuk melaksanakan puasa di siang hari bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, yang tidak wajib berpuasa adalah orang gila, ya, orang yang hilang akalnya, ya, atau orang gila. Ya, orang gila itu bahkan jika seandainya berpuasa maka puasanya juga tidak sah, ya, tidak sah, ya, karena orang puasa itu memang tidak terkena hukum, ya, ada itu rufi'al qalamu an thalathin, ya, qalam itu diangkat dari 3 orang, ya, diantaranya anil majnuni hatta yafiq, ya, orang gila sehingga sampai dia sembuh dari gilanya, hingga ia sembuh dari gilanya. Ya, jadi orang gila itu tidak wajib untuk melaksanakan ibadah puasa di siang hari bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga, yang tidak wajib berpuasa adalah orang sakit. Ya, orang sakit yang bagaimana? Adalah orang sakit yang penyakitnya bisa bertambah parah, ya, atau bisa lambat sembuhnya apabila dia melaksanakan ibadah puasa. Ya, contoh penyakit ma, ya, penyakit ma atau asam lambung, ya, yang mana menurut pengalaman dirinya, ya, penyakitnya itu akan bertambah parah jika dia berpuasa. Ya, maka jika kasusnya demikian, maka pada saat itu, ya, di siang hari bulan suci Ramadan dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Ya, atau penyakitnya bisa bertambah lambat sembuhnya ketika dia berpuasa, ya, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Adapun yang bisa menentukan penyakit ini adalah yang pertama, ya, dokter muslim yang terpercaya.
Nah, atau yang kedua berdasarkan pengalamannya sendiri. Ya, jadi dia lihat menurut pengalamannya, kalau biasanya dia berpuasa penyakitnya tambah parah, ya maka ya itu merupakan keringanan bagi dirinya untuk tidak berpuasa di siang hari bulan suci Ramadan. Ya, termasuk juga orang yang tidak sakit ya, tapi menemukan dirinya tidak mampu untuk berpuasa. Ya, mungkin misalnya di siang hari itu cuaca terlalu panas, ya sehingga menyebabkan dirinya tidak mampu untuk melanjutkan puasanya. Maka pada saat itu dia boleh diperkenankan untuk berbuka. Ya, akan tetapi berbukanya ini bagi bukan orang sakit ya. Akan tetapi bagi orang yang menemukan dirinya lemah, dia tidak sakit tapi menemukan dirinya lemah sehingga tidak mampu untuk meneruskan puasanya, maka dia boleh minum sekedarnya saja. Setelah itu dia kembali menahan sampai masuknya waktu berbuka puasa. Akan tetapi puasanya pada hari itu tidak dianggap karena sudah batal dengan minum air tadi. Ya, kemudian termasuk juga orang yang pekerja berat. Ya, ini sering ditanyakan bagaimana orang yang pekerja berat, apakah dia tetap wajib berpuasa di siang hari bulan suci Ramadan? Ya, maka orang yang bekerja berat itu boleh membatalkan puasanya saat dia bekerja ketika memang ia tidak mampu untuk meneruskan puasanya. Ya, tapi dengan catatan ia tidak boleh tidak berpuasa dari awal. Ya, dia tetap harus berpuasa dari awal ya, harus berpuasa dari awal. Ya, kalau bisa dia bangun makan sahur, kemudian setelah itu dia berpuasa. Ya, kemudian sekiranya nanti sekitar jam 8 misalnya dia sudah masuk kerja, apakah dia mungkin adalah seorang buruh kasar dan sebagainya, lalu kemudian saat dia bekerja dia merasa berat untuk melanjutkan puasanya, maka pada saat itu dia baru boleh berbuka ya. Jadi catatannya tidak boleh berbuka dari awal. Ya, apa alasannya? Karena siapa tahu pada hari itu dia tidak jadi masuk bekerja. Jadi untuk menunjukkan keseriusannya bahwa dia ingin betul-betul ingin berpuasa, hanya saja karena tidak mampu, ya maka dia harus berpuasa terlebih dahulu. Ya, nanti ketika sudah kerja, barulah dia boleh membatalkan puasanya. Ya, kemudian yang keempat, yang tidak wajib berpuasa adalah orang tua yang sudah sepuh. Ya, apakah umurnya sudah terlalu tua atau dia belum terlalu tua tapi karena ada penyakit sehingga menyebabkan dirinya sudah lemah, tidak mampu lagi berpuasa, ya maka orang seperti itu yaitu tidak wajib untuk melaksanakan ibadah puasa di siang hari bulan suci Ramadan. Kemudian yang kelima, yang tidak wajib berpuasa adalah orang yang bepergian jauh atau yang biasa kita kenal dengan istilah musafir. Ya, adapun syaratnya seorang musafir itu boleh tidak berpuasa di siang hari Ramadan. Yang pertama, ya jarak perjalanan yang akan ditempuh itu antara startnya dengan tempat tujuannya itu tidak kurang dari 84 km. Ya, misalnya kami tinggal di di suatu tempat, ya, mau ke kota Makassar. Ya, jarak antara tempat kami ke kota Makassar itu jaraknya jelas lebih dari 84 km. Ya, sudah lebih dari 84 km. Ya, itu syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang musafir tadi harus sudah keluar dari batas kecamatannya sebelum masuknya waktu subuh. Ya, jadi saat dia akan bepergian ke suatu tempat yang jaraknya sudah lebih dari 84 km, ya maka dia harus sudah keluar dari batas kecamatannya sebelum masuknya waktu sholat subuh. Ya, jika dua syarat ini terpenuhi, maka setelah sholat subuh dia boleh tidak berpuasa dari awal. Ya, dia boleh setelah sholat subuh sehingga minum kopi, sehingga makan dan lain sebagainya. Yaitu jika dia memenuhi dua syarat tadi. Adapun jika kedua syarat tadi tidak terpenuhi, ya misalnya dia mau ke suatu tempat yang jaraknya 84 km, ya, yang sudah lebih 84 km, ya tapi ketika masuknya waktu subuh dia masih ada di kampungnya, belum keluar dari batas kecamatannya, ya maka pada hari itu dia tetap wajib berpuasa. Ya, dia tetap wajib berpuasa. Adapun nanti jika misalnya jam 7 pagi baru dia mau berangkat ke tempat tadi, ya ke tempat tujuan tadi yang jaraknya sudah lebih 84 km, ya lalu kemudian di dalam perjalanan dia merasa berat untuk melanjutkan puasanya, maka pada saat itu barulah dia boleh membatalkan puasanya. Akan tetapi membatalkan puasanya itu bukan karena kemusafirannya, ya bukan karena dia adalah seorang musafir, akan tetapi dia membatalkan puasanya
ya itu masuk kategori orang yang mendapatkan dirinya lemah yang tidak mampu untuk berpuasa, dikategorikan seperti pekerja berat tadi. Ya, dari awal dia harus berpuasa terlebih dahulu. Adapun jika dalam perjalanan nanti dia tidak mampu berpuasa, barulah saat itu dia boleh untuk tidak berpuasa atau membatalkan puasanya. Beda dengan musafir tadi yang memenuhi 2 syarat tadi. Ya, jarak tempuhnya 84 km, kemudian dia sudah keluar dari batas kecamatan sebelum masuknya waktu subuh, maka dari awal dia boleh tidak berpuasa. Ya, dan itu dia tidak berpuasa karena kemusafirannya. Kemudian yang keenam yang tidak wajib berpuasa adalah orang hamil. Ya, orang hamil apakah dia mengkhawatirkan dirinya atau mengkhawatirkan janin atau bayi yang ada di dalam kandungannya, ya itu boleh tidak berpuasa. Kemudian selanjutnya adalah orang yang menyusui. Ya, orang yang menyusui. Ya, adapun orang yang menyusui itu ketentuannya bayi yang disusuinya itu tidak di bawah umur 2 tahun. Ya. Jadi bayi yang disusuinya itu adalah di bawah umur 2 tahun. Ya, adapun jika umur bayi yang disusuinya itu sudah lebih dari 2 tahun, maka dia tidak boleh lagi meninggalkan puasa dengan alasan menyusui. Ya, kalau bayi yang disusuinya itu sudah lebih daripada umur 2 tahun. Ya, dan bayi di sini tidak harus bayinya sendiri, boleh bayinya orang lain. Ya, mungkin tetangganya yang baru melahirkan ya meninggal dunia, akhirnya anaknya yang umurnya kurang dari 2 tahun itu diambil sama dia. Sementara anak kandungnya sendiri itu umur sudah 2 tahun lebih. Ya, maka dia boleh, karena dia menyusui anak tetangganya yang meninggal tadi, maka dia boleh untuk tidak berpuasa karena dengan alasan menyusui anak tetangga tadi. Karena kenapa? Karena umurnya kurang dari 2 tahun. Ya, umur bayi yang disusuinya itu kurang dari 2 tahun. Kemudian selanjutnya yang tidak wajib berpuasa adalah orang haid. Ya, orang haid. Ya, orang haid ini bukan hanya tidak wajib berpuasa, bahkan haram atasnya untuk berpuasa. Ya, sekali lagi orang haid bukan hanya tidak wajib berpuasa, bahkan haram atasnya untuk melaksanakan ibadah puasa. Begitu juga dengan orang nifas yang mengeluarkan darah nifas setelah melahirkan, maka dia haram untuk melaksanakan puasa. Ya, bukan hanya tidak wajib, dia juga haram untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana orang haid tadi. Ya, jadi itu 9 golongan yang tidak wajib untuk melaksanakan ibadah puasa di siang hari bulan suci Ramadan. Adapun masalah siapakah di antara mereka yang wajib mengqadha puasanya dan siapakah di antara mereka yang wajib membayar fidyah, ya teman-teman boleh simak video yang kami cantumkan di deskripsi video ini atau yang kami cantumkan di layar akhir video ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.